Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 3 September 2025. Pelajaran yang ke-10 di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Di Tengah-Tengah Umatnya. Allah mengajar umatnya melalui berbagai cara, dan salah satunya adalah melalui bait suci. Semua pelayanannya menunjuk kepada Yesus. Semua itu adalah objek pelajaran dalam rencana keselamatan yang akan digenapi melalui Yesus berabad-abad kemudian. Bacalah Keluaran 25 ayat 1-9. Kebenaran-kebenaran penting, praktis, dan teologis apakah yang terlihat dalam ayat ini? Keluaran 25 ayat 1-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Mesir, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus, dan setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Meskipun Tuhan memimpin Israel dan sudah dekat dengan mereka, Dia memerintahkan Musa untuk membangun sebuah tempat kudus, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Keluaran 25 ayat 8. Allah ingin menunjukkan kepada mereka secara nyata bahwa Dia memang menyertai mereka. Meskipun mereka telah melakukan kesalahan berkali-kali, Dia tidak meninggalkan mereka, dan setelah mereka kembali diperkenankan oleh surga, mereka diberi perintah ilahi, dan proses pembangunan bait suci pun dimulai. Alkitab memastikan bahwa Allah tidak tinggal di dalam bait suci dan bangunan buatan manusia, karena Dia lebih besar daripada langit di atas langit, dan langit tidak dapat menampungnya. Paulus di Areopagus di Athena menyatakan Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang telah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Juga Raja Salomo menyatakan, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Tempat kudus itu adalah tempat di mana Allah akan menyatakan kehadirannya kepada mereka. Orang Israel harus membawa persembahan sukarela untuk pembangunan bait suci. Mereka harus memberikan persembahan yang berharga dan mahal, termasuk emas, perak, perunggu, kayu akasia, berbagai jenis kain halus, minyak zaitun, dan rempah-rempah. Dalam Keluaran 25 ayat 10-27 ayat 21, kita diberikan banyak rincian tentang kemah suci dan pelayanannya. Allah memberi Musa sebagai rancangan yang berisi petunjuk khusus untuk bagaimana membangun dan melengkapi kemah suci, termasuk tabut perjanjian, meja roti sajian, kaki dian, mesbah, tirai, warna, dan ukuran-ukurannya. Musa harus membangun kemah suci sesuai dengan pola yang Allah tunjukkan kepadanya, yang merupakan cerminan dari tempat kudus surgawi. Tempat kudus di bumi telah melayani fungsi yang sangat penting sampai kematian Yesus dan pelayanannya di tempat kudus surgawi, yang menyebabkan tempat kudus di bumi menjadi tidak berlaku lagi. Sebuah kebenaran yang dilambangkan dengan terbelahnya tirai
di depan tempat Maha Kudus pada saat kematian Kristus. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Rabu 3 September 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.